Alkitab setahun hari ke-170, 19 Juni, dari Mazmur 75 untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asap, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi akan hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Kisah Para Rasul 13 ayat 13 hingga 41. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh mereka bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud,
Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membinasakan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. 1 Raja-Raja 6 hingga 7. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat ke bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku di Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruangan itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus, dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar kayu aras sebelah dalam rumah itu, berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di depan rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisnya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisnya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan yang demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali.
Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya lah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalurkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu di aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziu diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang tiang dan bertangga di depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kemannya sendiri, pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah buatannya. Dan bagi anak Fir'aun yang Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tinggi tiang yang 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Ya, tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang 1 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di depan kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Demikian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta, yakni gajah-gajah yang di atas kedua tiang itu. Di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang meliliti
perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu. Demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Amin.